Ayah, karya Andrea Hirata. Pertama, kita akan membahas tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter. Watak atau karakter setiap tokoh berbeda-beda. Tokoh menurut Abrams dalam Nurgiantoro pada tahun 2015 halaman 247 adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan pada yang dilakukan dalam tindakan. Yang kedua ada penokohan, merupakan cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan wataknya dalam cerita. Watak dalam tokoh cerita dijelaskan pengarang secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada alur. Alur menurut Nurgiantoro pada tahun 2002 pada halaman 113 dalam buku Teori Pengkajian Fiksi mengatakan alur merupakan struktur peristiwa sebagaimana yang terlihat dalam pengurutan dan penyajian berbagai peristiwa tersebut untuk mencapai efek artistik tertentu. Selanjutnya ada latar. Latar atau setting adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Mido dalam Sehandi pada tahun 2016 dalam halaman 56 mengemukakan bahwa latar adalah gambaran tentang tempat, waktu, dan situasi terjadinya peristiwa. Selanjutnya kita akan membahas novel. Novel menurut Tarigan pada tahun 2011 halaman 167, istilah novel berasal dari kata yang diturunkan dari kata novelis yang berarti baru. Dikatakan baru karena bila dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis novel ini muncul di kemudian. Selanjutnya, kita akan menganalisis novel berjudul Ayah, karya Andrea Hirata. Adapun yang pertama adalah tokoh yang ada di dalam novel ini. Tokoh utamanya adalah Sabari, tokoh pendukung Taharun, tokoh protagonis Zoro, tokoh antagonis Bogel Leboy. Selanjutnya penokohan. Yang pertama, tokoh Sabari. Bukti kutipan novelnya yaitu sepulang kerja dia gembira sebab kembali ke kebiasaannya yang biasa dilakukannya, mendorong kursi roda ayahnya mengelilingi kampung. Halaman 152. Analisis dari penggalan cerita menunjukkan bagaimana sayang dan baiknya Sabari terhadap ayahnya di tengah kelelahannya pulang kerja. Ia masih menyempatkan diri mendorong ayahnya di kursi roda keliling kampung. Selanjutnya, tokoh Sabari merupakan anak yang baik, seorang anak yang selalu berbuat baik pada orang tuanya, melakukan apa saja agar kedua orang tuanya bahagia. Selanjutnya, tokoh Taharun. Dalam penokohannya di dalam novel yang bisa kita lihat yaitu karena tidak mau menyaksikan kawannya menggantung asap, tidak tega hati melihatnya ditolak Marlena. Taharun menasehati Sabari agar tidak usah mengingat Lena pada halaman 39. Dalam analisis dapat kita lihat bahwa ia memiliki sifat yang baik, betapa ia tidak ingin Sabari tersakiti oleh penolakan Marlena dan berusaha menjadi penengah dari kerumitan kisah cinta Sabari. Selanjutnya, tokoh Bogel Leboy. Adapun bukti dalam novel yang pertama menulis Sabari gigi tupai pada halaman 79. Bogel selalu menghina karya-karya Sabari. Dipanggilnya Sabari Majnun alias orang gila pada halaman 80. Analisisnya dari cerita dapat dipahami bahwa jahat, zolim, dan tidak sukanya Bogel Leboy pada Sabari. Tidak hanya merusak barang Sabari, akan tetapi ia sampai menghina fisik Sabari. Selanjutnya adalah alur. Alur cerita pada novel ini yaitu alur campuran. Hal ini dapat dilihat dari alur cerita yang ditampilkan kadang maju, kadang juga mundur. Bukti kutipan novel bisa kita lihat dari halaman 5 tentang radio yang mengisahkan bagaimana masa kecil Amiru atau Zoro bersama ayah atau Amirza dan ibunya Marlena. Kemudian pada halaman 187 menceritakan kembali bagaimana Sabari menunggu kelahiran Zoro. Hasil analisis adalah masa kecil sudah diceritakan pada halaman 5, kemudian di halaman 187 kembali diceritakan bagaimana Zoro lahir dan diasuh Sabari. Selanjutnya ada latar. Yang pertama, latar tempat.
Amiru atau Zoro tetap tinggal di Belitong bersama Sabari sampai ia menamatkan SMA pada halaman 294. Dianalisiskan, Belitong merupakan tempat Sabari dan Zoro. Ibu dan anak itu duduk rapat-rapat di terminal Pinang Baris, tak tahu mau kemana-mana, pada halaman 267. Kemudian pada hari ini di bagian Siapi-api berlangsung dengan menyenangkan. Lena bekerja di pabrik ikan pada halaman 237. Dianalisiskan, dua tempat yang diceritakan dalam novel ada di Pulau Sumatera. Di belahan dunia lain yang jauh dibatasi oleh samudra, tepatnya di Darwin, Australia Utara, pada halaman 316. Dianalisiskan, tempat yang diceritakan di dalam novel adalah wilayah Australia. Selanjutnya ada latar waktu. Bukti dalam novel bisa dilihat di halaman 316 ketika Sabari menulis surat di mana tertulis tanggal 2 Desember 1990. Ini setelah Zoro dibawa pergi Marlena. Sebelumnya, masa-masa sekolah Sabari 3 tahun terdahulu yang berarti dapat ditarik kesimpulan latar waktu novel ini di antara tahun 1980-an. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.